Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita untuk mata kuliah manajemen bisnis Islam dan juga bisnis digital ya. Saat ini kita akan masuk ke perkuliahan ketiga. Kita akan diskusi tentang kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan digital. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah hadis dari Abdullah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4789 ya. Kaitan hadis ini dengan pembahasan kita bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Di sini disebutkan seorang imam adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin, seorang wanita juga adalah pemimpin, seorang budak juga adalah pemimpin. Dan pada akhir hadis ini disebutkan lagi, diperkuat bahwa sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, hadis ini tentu berkaitan dengan pembahasan kita tentang kepemimpinan ya, baik kepemimpinan dalam manajemen bisnis maupun kepemimpinan di era digital seperti sekarang ini. Berikut adalah gambaran besar dari perkuliahan kita ya. Ada manajemen bisnis, kemudian ada bisnis digital, kemudian di sini ada aturan-aturan Islam atau syariah, dan bahasan kita akan berkisar tentang konsep dan praktik dalam manajemen bisnis secara Islami dan juga bisnis digital ya. Yang tentu nanti akan kita bahas juga bagaimana tinjauan dari sisi syariah Islamnya. Berikut ini adalah pembahasan kita. Kita akan masuk ke pembahasan ketiga. Kita akan membahas tentang kepemimpinan dan organisasi. Dan dari sisi bisnis digital, kita akan berbicara atau diskusi mengenai digital leadership ya, atau kepemimpinan digital. Nah, untuk mata kuliah manajemen bisnis Islam, kita akan membahas tentang kepemimpinan dan organisasi. Berikut adalah subbahasannya ya. Pertama kita akan diskusi tentang definisi, kemudian teori kepemimpinan dalam Islam, kemudian ada juga leader versus boss, teori keagenan, bentuk organisasi, kemudian terakhir kita akan bahas tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Nah, kalau kita bicara definisi ya, pertama, tentu kita harus sebutkan ya, tentu kita harus tentukan bahwa pemimpin itu disebut pemimpin jika ada pengikutnya ya. Karena itu pembahasan kepemimpinan akan membahas tentang hubungan antara dua pihak ya, yaitu pemimpin dan juga pengikut ya. Ini cukup jelas ya. Seorang pemimpin itu disebut pemimpin kalau ada pengikutnya ya. Artinya apa? Bahwa kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan, maka ada minimal dua pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau kita bicara definisi kepemimpinan, kepemimpinan itu singkat katanya adalah pengaruh ya. Kepemimpinan itu adalah pengaruh. Jadi, kalau secara definisi, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang di mana pemimpin mengusahakan keikutsertaan bawahannya dengan hasrat dan kemauan sendiri, berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Definisi lain, kepemimpinan adalah hubungan di mana seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang-orang yang mengerjakan tugas bersama dengan kemauan mereka guna mencapai apa yang dikehendaki pimpinan. Kepemimpinan adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh, bukan paksaan, untuk memotivasi orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi poin utama dari kepemimpinan itu adalah pengaruh ya. Bagaimana seorang pemimpin bisa mempengaruhi pengikutnya. Kemudian kita lihat karakteristik pemimpin ya. Ini kalau kita mengutip John C. Maxwell ya. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way ya. Pemimpin itu harus mengetahui, menunjukkan,
dan melewati jalan yang harus ditempuh. Nah, ini kalau bisa kita bilang seorang pemimpin itu memiliki karakteristik seorang yang visioner. Ya, visioner itu artinya memiliki visi. Dia bisa melihat masa depan itu dia akan atau organisasinya atau pengikutnya itu akan seperti apa ya. Jadi visi itu adalah pandangan kita tentang masa depan. Jadi pemimpin yang punya visi itu berarti dia tahu ya. Who knows the way? Dia tahu jalannya. Goes the way, dia menjalankan jalan untuk mencapai visi tersebut dan shows the way dan dia menunjukkan jalannya kepada para pengikutnya. Sehingga pada akhirnya pemimpin dan pengikutnya dan ataupun organisasi itu akan mencapai visi sebagaimana yang dicita-citakan. Kemudian karakteristik yang kedua ya, ini dari mengutip quotes dari Warren Bennis ya, leadership is the capacity to translate vision into reality ya. Kepemimpinan itu adalah kapasitas yang mampu menjadikan visi menjadi realita. Nah, kalau kita ambil poinnya ya, poinnya yaitu eksekutor ya. Tadi pemimpin itu sudah punya visi, tapi visi itu kan harus direalisasikan ya, harus dicapai. Tidak hanya menjadi semacam slogan saja ya, tapi visi itu harus diejawantahkan atau direalisasikan. Nah, di sini adalah karakteristik pemimpin yang kedua yaitu dia sebagai eksekutor ya, dia bisa mengeksekusi. Dia bisa mengubah visi menjadi realita. Nah, karakter yang ketiga ini dari John Quincy Adams ya. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader ya. Nah, ini kata kunci adalah inspirator ya. Jadi dia punya pengaruh, dia punya visi, dia bisa mempunyai kemampuan eksekusi sehingga dan dia juga bisa menjadi inspirator ya, inspirator. Inspirator untuk apa? Untuk para pengikutnya atau untuk orang lain. Dia menginspirasi orang lain untuk dream more ya, bermimpi lebih, belajar lebih lagi, melakukan lebih lagi dan menjadi lebih baik ya. Jadi itulah tugas atau karakteristik pemimpin, bagaimana dia bisa menginspirasi para pengikutnya dan membawa organisasinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, kurang lebih itu 3 karakteristik ya. Visioner, eksekutor dan juga inspirator. Kemudian kita masuk ke materi kedua yaitu teori kepemimpinan dalam Islam. Nah, kalau kita mengutip sebuah ayat dari Al-Baqarah ayat 30 ini, manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi ya. Nah, pemimpin atau khalifah. Jadi manusia itu diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nah, kalau secara tafsir Ibnu Jarir mengatakan bahwa artinya Allah berfirman, "Aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah dariku yang menjadi penggantiku dalam memutuskan perkara secara adil di antara semua makhlukku." Khalifah tersebut adalah Adam dan mereka yang menempati posisinya dalam ketaatan kepada Allah dan mengambil keputusan secara adil di tengah-tengah umat manusia. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, yakni suatu kaum yang akan menggantikan satu kaum lainnya, kurun demi kurun dan generasi demi generasi. Nah, ini dari tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, jadi dari dua penafsiran ini kita bisa mengambil pelajaran ya bahwa tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ya. Nah, ini ya. Manusia diciptakan dan diturunkan ke muka bumi untuk menjadi pemimpin atau khalifah yang menjalankan kepemimpinan berdasarkan nilai yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan pengganti dalam arti pemimpin ya. Bukan mengganti sebagai Tuhan tapi mengganti sebagai wakil Allah di muka bumi ini ya. Tujuannya adalah untuk memutuskan perkara secara adil ya. Jadi menjadi pemimpin yang menjalankan kepemimpinan berdasarkan nilai yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kalau kita lihat karakteristik pemimpin Islam ya. Kalau sebagai muslim kita tentu memiliki contoh teladan terbaik ya. Sebagai bagaimana seorang pemimpin itu adalah Nabi Muhammad SAW ya, sebagai contoh terbaik bagaimana pemimpin dalam Islam ya. Kalau kita bicara secara umum sifat-sifat Nabi ya, ada sidik, amanah, fatonah, dan tablik ya.
Sidik itu artinya jujur, amanah bisa dipercaya, fatonah itu artinya cerdik, tablik itu artinya menyampaikannya. Artinya ada komunikasi di sini. Jadi dari 4 sifat ini kita bisa tarik eh, ke dalam karakteristik pemimpin. Sidik itu artinya jujur ya, dia tetap menjaga integritas. Ya, kalau dalam konteks kenegaraan dia tidak korupsi lah ya, gitu ya. Yang kedua amanah, bisa dipercaya ya. Ketika diberikan tugas, dia tidak lalai dari tugasnya dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Fatonah ada cerdik, cerdas, pintar gitu ya. Dan juga nanti kaitannya juga dengan bagaimana dia bisa membuat inovasi-inovasi bagi organisasi ataupun pengikutnya gitu ya. Tablik ini artinya menyampaikan, artinya ada komunikasi antara pemimpin dengan pengikutnya. Ya karena komunikasi itu juga penting ya dalam sebuah organisasi. Nah, kalau kita bicara sejarah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin ya, 4 sahabat beliau, manusia-manusia terbaik ya. As-sabiqun al-awwalun. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. 4 orang sahabat Nabi yang sangat luar biasa yang memiliki keimanan dan ketakwaan terbaik. Berkarakter jujur, amanah, cerdas, dermawan dan yang pasti mementingkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi gitu ya. Nah, kalau kita bicara nilai kepemimpinan dalam Islam, ya ini ada Saladin ya, Salahuddin Al-Ayyubi ya, pahlawan muslim ya. Kalau kita bicara nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam itu setidaknya ada beberapa ya. Pertama ada takwa ya, tentu menjalankan perintahnya ya dan menjauhi larangannya, adil. Nah, ini penting ya. Pemimpin itu harus adil ya. Yang ketiga jujur, amanah, disiplin, pemberani, komitmen, inovatif dan juga pembelajar ya. Nah, poin nomor 8 dan 9 ini sangat berkaitan ya. Untuk menjadi inovatif kita harus belajar gitu ya. Kita harus mencari hal-hal baru sehingga muncul ide-ide atau gagasan tentang inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Kemudian kita masuk ke materi ketiga ya. Ini kita bicara pemimpin atau pimpinan. Nah, ini tentu kita semua punya interpretasi atau penafsiran masing-masing ya. Kalau di sini sub materinya adalah leader versus boss ya. Pemimpin dan pimpinan ya mungkin di sini ya. Ya, kalau lihat di sini perbedaan bos dan pemimpin. Bos itu memberi instruksi dan perintah. Kalau pemimpin itu memberi arahan dan bimbingan. Ya. Tadi ya masuk ke salah satu karakteristik di awal ya. Dia memberikan inspirasi gitu ya. Jadi memberi arahan dan bimbingan. Kalau bos itu menyalahkan dan mengintimidasi, kalau pemimpin itu memberi semangat dan solusi. Kalau bos itu fokus pada hasil dan profit. Nah, ini kalau dalam bisnis, berapa profitnya? Ya, targetnya berapa? Nah, itu fokus ke hasil dan profit. Sementara kalau pemimpin itu fokus pada proses dan pencapaian visi, gitu ya. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh menilai hasil ya dan menilai profit ya, karena kalau kita bicara bisnis dalam manajemen bisnis itu tentu hasil akhirnya adalah bagaimana perusahaan itu menciptakan atau memberikan profit. Ya, tetap ya. Hanya mungkin di sini tidak hanya fokus pada hasil dan profit gitu ya, tapi kita juga harus tetap bisa fokus pada proses dan pencapaian visinya. Kemudian bos itu mengandalkan kekuasaan dan posisi, sementara kalau pemimpin itu mengandalkan pengaruh. Wah, apa bedanya nih kekuasaan dan posisi? Nah, di sini ketika bos itu memberikan perintah, itu pengikutnya akan menjalankan perintah atau menjalankan tugas karena takut gitu ya. Karena takut sehingga kalau secara psikologis pengikutnya itu atau timnya itu atau anak buahnya ya, itu akan menjalankan tugas dengan se apa ya? Untuk menggugurkan kewajiban. Jadi hanya menggugurkan kewajiban. Sementara kalau di sisi mengendalikan pengaruh ya, mengandalkan pengaruh, ketika pemimpin ini memberikan tugas kepada anak buahnya, maka anak buah itu akan pertama dia secara sukarela ya. Jadi dia bukan dalam kondisi yang takut, jadi dia secara sukarela. Yang kedua, kalau dari sisi takut itu dia asal-asalan lah kerjanya, yang penting selesai gitu ya. Sementara kalau dari sisi pengaruh ini dia bisa memberikan yang terbaik gitu ya.
Jadi beyond expectation ya. Ekspektasi 10, dia bisa melakukan tugas mungkin 12, 13 dan seterusnya ya. Jadi itu bedanya ya. Kemudian bos itu mempertahankan status quo, ya artinya tidak mau berubah, sementara kalau pemimpin itu terbuka dengan gagasan baru. Bos itu ingin tetap jadi bos, sementara pemimpin itu ingin menghasilkan pemimpin yang baru, gitu ya. Nah, ini juga poin penting nih ya. Seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana dia bisa menciptakan penggantinya, gitu ya. Itu bukan mencipta, ya membentuk penggantinya, gitu ya. Jadi keberhasilan seorang pemimpin itu adalah ketika ada timnya yang menjadi pemimpin. Nah, jadi misalnya saya sebagai bos di sebuah perusahaan ya, saya sebagai anggaplah jabatan saya sebagai manajer misalnya. Kesuksesan saya sebagai seorang manajer itu adalah bagaimana saya bisa menjadikan anak buah saya manajer gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan bos itu mengklaim keberhasilan atas kerja kerasnya, sementara pemimpin itu mengakui keberhasilan berkat kerja keras semua anggota. Ya, jadi ini Superman, ini super tim ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita tentu sepakat bahwa kita tentu lebih suka yang sisi pemimpin ini ya, sisi kanan ya. Nah, inilah pemimpin-pemimpin yang mungkin kalau kita menjadi orang yang dipimpin ya, atau menjadi pengikutnya, kita akan merasa nyaman ya, merasa termotivasi dan juga semangat untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Kemudian ini kurang lebih tambahan lagi ya, leader versus boss ya. Kalau kalau bos itu says I, ini saya ya, Superman. Kalau pemimpin itu says we, kita ya. Superman versus super team ya. Kalau bos itu use people, menggunakan orang, kalau pemimpin itu develop people, membangun orang gitu ya. Jadi ini tadi ya, kalau memberikan perintah ya dampaknya ke timnya, ke anak buahnya, dia akan menjalankan sekenanya gitu ya. Asal selesai. Nah, tapi kalau kita develop people tadi ya, kaitannya juga bagaimana seorang pemimpin itu bisa menciptakan pemimpin yang baru ya, menciptakan atau membentuk penggantinya. Nah, dia mendevelop people, dia mengembangkan kompetensi, mengembangkan pengetahuan dari timnya atau anak buahnya. Nah, ini kalau bos tax credit ya, wah saya yang berhasil nih. Sementara kalau pemimpin itu gives credit ya. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih timnya. Nah, ini tadi ya. Kalau bos itu inspire fear ya, rasa takut. Kalau pemimpin itu earns respect ya. Nah, tadi ya. Takut dengan respect itu beda ya. Takut dengan respect itu beda. Kalau takut itu terpaksa, kalau respect itu timbul dari hati ya. Dan itu tentu akan berbeda ketika teman-teman itu punya punya pemimpin atau punya pimpinan ya. Itu kita kerja karena takut. Beda dengan kita kerja karena respect. Itu tentu beda ya. Dan kalau bos itu says go, ya, hanya merintahkan saja. Tapi kalau pemimpin itu says let's go, ya, artinya mengajak ya. Kalau ini memerintahkan, kalau ini mengajak. Nah, kalau bos itu tadi fokus on proses, kalau pemimpin fokus on people, gitu ya. Jadi ada karena kalau people-nya itu bagus, insya Allah proses juga bagus ya. Gitu ya. Tadi ya, misalnya kalau bos itu anak buah bos itu diperintahkan dia akan mengerjakan asal selesai. Tapi kalau anak buah seorang pemimpin dia akan mengerjakan dengan sepenuh hati sehingga bisa memberikan hasil yang di luar atau melebihi ekspektasinya gitu ya. Nah, ini jadi ini ciri-ciri leader versus boss. Kita tentu sepakat ya bahwa kita atau mungkin teman-teman nanti suatu saat nanti ya kita tuh ingin menjadi seorang pemimpin ya, bukan seorang bos atau seorang pimpinan gitu ya. Kemudian kalau kita bicara bisnis ya, nah ini materi selanjutnya adalah teori keagenan. Ya, kalau kita bicara perusahaan, itu tentu ada pemilik modal ya, dan juga ada manajemen atau agent. Ya, kalau kita bicara perusahaan terbuka ya. Teori keagenan ini atau agensi teori merupakan sebuah teori yang muncul tatkala kegiatan bisnis tak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas atau pemilik perusahaan ya. Dan hal ihwal manajemen diserahkan kepada agen. Nah, jadi ini yang punya modal, punya duit, dia meng-hire atau menyewa orang sebagai manajemennya gitu ya. Nah, di sini disebut prinsipal dan agent. Teorinya adalah agensi teori.
Prinsipal adalah pemilik modal, contohnya komisaris. Agent adalah manajemen, contohnya dewan direksi. Secara struktur, agen bertanggung jawab kepada prinsipal yang dibahas saat RUPS, ya, rapat umum pemegang saham. Isu agensi teori itu adanya konflik kepentingan antara prinsipal, ya, apa sih, pemilik saham itu pengennya, pemilik modal itu pengennya apa sih? Maksimalisasi nilai modal atau saham. Dan agent dia punya kepentingan bagaimana bonus dan remunerasinya besar, ya, bagaimana bonusnya besar lah gitu ya, banyak bonusnya. Nah, ini ada konflik kepentingan. Kemudian kalau kita bicara perusahaan terbuka atau go public, tentu menerapkan pola prinsipal dan agent, ya. Berbeda dengan kalau misalnya ada perusahaan pribadi atau perusahaan keluarga, yaitu karena memang dia aja kan. Dari bapaknya pun diturunkan ke anaknya dan seterusnya. Gitu ya. Artinya dia yang punya modal, dia juga yang mengelola. Nah, satu orang, sementara kalau atau satu pihak. Sementara kalau kita bicara perusahaan terbuka go public, itu akan ada prinsipalnya dan juga ada agentnya, ya. Pola kerjasama ini diterapkan pada akad mudorobah. Nah, ini contoh kalau dalam syariah, ya. Pola seperti ini adalah akad mudorobah. Satu pihak sebagai pemodal, di sini pemodal atau sohibul mal atau prinsipal atau shareholders, ya, pemegang saham, dan pihak lain sebagai pengelola, agent atau manajemen, ya, atau mudorib, ya. Nah, konflik kepentingan dapat terjadi karena masing-masing pihak memiliki kebutuhan dan kepentingan masing-masing, ya. Tapi bukan berarti bahwa selalu ada konflik, ya, tidak juga, ya. Karena bisa jadi kepentingan ini sebenarnya sih bukan konflik kepentingan. Jadi maksudnya masing-masing ini punya kepentingan. Nah, itu bagaimana supaya kepentingan-kepentingan ini tidak menjadi konflik. Ya, gitu ya sebenarnya, ya. Bagaimana supaya ada win-win solution, ya. Agentnya dapat bonus besar, prinsipalnya juga dapat sahamnya meningkat, gitu ya. Kemudian kita masuk ke tipe dan gaya kepemimpinan. Tipe kepemimpinan, ya. Kita bicara tipe dulu. Apa sih tipe itu? Apa sih tipe kepemimpinan itu, ya? Itu bagaimana cara, ya, sini poinnya adalah cara seorang pemimpin memimpin, ya, suatu organisasi atau memimpin pengikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa tipe kepemimpinan, ya. Pertama itu ada otoriter, kekuasaan secara sentralistik dan keputusan di tangan pemimpin tanpa melibatkan pengikutnya. Yang kedua ada demokratis, kekuasaan secara desentralistik. Nah, kalau sentralistik terpusat, kalau desentralistik itu terpecah, gitu ya. Tidak terpusat tapi terpecah, gitu ya. Dan keputusan dibuat bersama dengan pengikutnya. Ada paternalistik, tipe kepemimpinan seperti seorang bapak yang membolehkan segala sesuatu. Maternalistik, tipe kepemimpinan seperti seorang ibu yang melarang segala sesuatu. Ya, jadi biasanya kalau seorang bapak itu selalu membolehkan, ya, silakan gitu ya. Tapi seorang ibu itu cenderung lebih melarang-larang, ya. Jangan dah, jangan nak gitu ya. Yang terakhir adalah tipe situasional. Tipe kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi, ya. Nah, ini contohnya hanya ada 5, ya. Tapi selain 5 ini juga ada tipe-tipe kepemimpinan lainnya. Nanti silakan teman-teman perluas lagi wawasannya atau cari lagi teori tentang kepemimpinan. Nah, sini ada pertanyaan. Menurut Anda, tipe kepemimpinan apa yang paling baik? Nah, ini mungkin jawab masing-masing, ya. Silakan, ya. Dari 5 tipe ini kira-kira mana sih yang lebih baik? Ya. Nah, tipe kepemimpinan itu, tadi kita bicara tipe yang lebih baik, ya. Tipe kepemimpinan itu harus dapat disesuaikan dengan tipe organisasi, budaya, kondisi pengikut, dan keadaan yang terjadi. Ya, jadi, kalau tadi kita bicara mana yang terbaik, sebenarnya bukan yang terbaik, ya, tapi mana yang paling sesuai, gitu ya. Mana yang paling sesuai? Sesuai dengan apa? Dengan tipe organisasinya, dengan budayanya, dengan kondisi pengikut, dan keadaan yang terjadi. Tipe kepemimpinan pada organisasi militer akan cenderung otoriter. Pada perusahaan, ya, swasta akan cenderung demokratis. Kondisi pengikut yang kurang berpendidikan lebih cocok diterapkan tipe otoriter, ya, atau maternalistik, ya. Kenapa? Karena pengikut dianggap belum mampu membuat keputusan yang tepat. Contoh, misalnya kita tentu, misalnya kita sebagai seorang pemimpin, ya, pengikut kita ada 2. Ada misalnya anak 5 tahun
dan juga ada mahasiswa umur 21 tahun. Tentu tidak bisa disamakan ya. Mungkin kalau untuk anak kita harus otoriter atau kita harus maternalistik ya. Harus mengawasinya gitu ya dengan baik. Harus memproteknya ya. Tapi kalau mungkin udah besar umur 21 tahun ya itu mungkin beda tipe perlakuannya gitu ya. Nah, ini namun untuk pengikut yang cukup berpendidikan, nah, contohnya dapat cukup berpendidikan tadi umur 21 tahun ya udah mahasiswa, dapat diterapkan demokratis atau paternalistik. Kenapa? Karena pengikut dapat membuat dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil ya. Kalau anak umur 5 tahun kan dia belum bisa buat keputusan gitu ya. Dianggap belum bisa membuat keputusan yang tepat. Nah, tapi kalau udah besar, udah mahasiswa, udah 21 tahun, sudah dianggap bisa membuat dan bisa juga mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil ya. Karena itu makanya bisa diterapkan demokratis ya atau paternalistik ya, silakan gitu ya. Nah, contohnya nih, seorang nakoda yang sedang berlayar, dia berdiskusi dan bermusyawarah mengenai penempatan dan tugas dari masing-masing anak buah kapal ya. Misalnya dia punya 10 orang anak buah kapal ABK, kira-kira si A kemana nih, si B kemana, si C apa tugasnya. Ini dia menerapkan tipe kepemimpinan demokratis. Namun pada saat kondisi badai ya, tiba-tiba datang badai ini, seorang nakoda tidak mungkin mengadakan diskusi dan musyawarah ya. Tidak mungkin dalam kondisi badai dia, ayo kita ngumpul rapat dulu. Karena saya seorang yang demokratis, saya harus mendengarkan semua pendapat. Kondisi dalam badai, nah itu kan tidak mungkin, ya. Uh, Dia akan tenggelam gitu kapalnya. Berbahaya, justru berbahaya. Jadi pada saat kondisi badai, seorang nakoda tidak mungkin mengadakan diskusi dan musyawarah untuk membuat keputusan yang sifatnya urgent atau mendesak. Dalam kondisi badai, nakoda tersebut akan bertindak secara otoriter. Nah, jadi ya tadi ya, kita kembali ke pertanyaan pertama. Uh, Tipe pemimpin seperti apa yang terbaik gitu ya. Jadi mungkin jawabannya lebih tepat adalah tipe kepemimpinan apa yang paling sesuai. Nah, jadi kalau di sini kita lihat bahwa nomor 5 ya, situasional ya, seorang nakoda itu dia boleh demokratis. Demokratis tentu kita sepakat bahwa pemimpinan demokratis itu lebih baik daripada yang otoriter ya. Tapi dalam satu kondisi tertentu, demokratis itu justru membahayakan ya. Ada badai, tiba-tiba nakoda itu, oh kita rapat dulu, musyawarah. Ya kan nggak mungkin ya itu apa ya, justru membahayakan ya. Kapal akan tenggelam. Nah, tapi pada saat kondisi badai dia harus otoriter gitu ya. Ayo apa namanya istilahnya tarik layar. Si B tolong cari lubang jangan sampai air masuk dan seterusnya gitu ya. Jadi dia harus menjadi seorang yang otoriter pada saat kondisi badai gitu ya. Nah, kemudian kepemimpinan Islami. Kepemimpinan dijalankan dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ya. Dan juga ada selain Al-Quran dan hadis ya, ada sumber-sumber lain ya. Ijma ulama, qiyas dan seterusnya ya. Satu, pemimpin yang menganggap jabatan adalah amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Ya, jadi jabatan itu amanah ya. Teman-teman dapat jabatan itu adalah amanah yang harus dijaga. Jangan dikhianati ya. Yang kedua, pemimpin yang menganggap bahwa jabatan hanya sementara dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya, karena kita sebagai seorang muslim, kita percaya adanya hari akhir, ada pembalasan ya. Kita dan juga jabatan itu tidak ada yang selamanya gitu ya. Kekuasaan itu tidak ada yang selamanya. Dia berpermulaan dan dia akan berakhir gitu ya. Jadi jabatan itu hanya sementara. Yang abadi adalah akhirat ya. Jadi dan itu justru yang harus kita fokuskan bagaimana kita mempertanggungjawabkan jabatan tersebut. Yang ketiga, pemimpin yang menunjung tinggi nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Nah, ini penting ya adil itu ya. Seorang pemimpin yang adil itu apa namanya? Ini sebenarnya cuma ada dua ya. Kalau dia adil maka dia masuk surga insya Allah. Kalau dia tidak adil maka dia akan masuk neraka gitu kan. Makanya harus adil ya. Yang keempat, pemimpin yang mengutamakan bermusyawarah. Ya, ada ayatnya ya. Dan bermusyawarahlah dalam membahas permasalahan organisasi. Yang kelima, pemimpin yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi pemimpin itu harus bisa ya mengajak kepada kebaikan ya. Kalau dari secara Islami itu, pemimpin itu harus bisa meningkatkan kebaikan dan juga mengurangi kemungkaran gitu ya.
Kemudian banyak kisah yang dapat dijadikan contoh bagaimana sosok pemimpin dalam Islam seperti kisah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu yang rela membawakan gandum untuk keluarga yang kelaparan ya. Nah, karena Umar ibnu Khattab sangat takut ya, sangat merasa berdosa ketika ada satu rakyatnya yang kelaparan ya. Nah, ini pemimpin yang baik ya. Satu keluarga kelaparan dia sangat merasa berdosa. Atau contoh lain, Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu yang mematikan lampu istana ketika menerima tamu untuk urusan pribadi ya. Dia lagi kerja pakai lampu istana, beliau lagi kerja ya, pakai lampu istana. Kemudian ada tamu untuk apa nih? Untuk negara atau pribadi? Untuk pribadi. Langsung lampu itu dipadamkan ya. Umar bin Abdul Aziz tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Ya, ini contoh-contoh ya. Contoh dalam bagaimana seorang pemimpin dalam Islam gitu ya. Mungkin ya kita mungkin sangat apa ya? Sangat ideal sekali gitu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang seperti ini ya, seperti pemimpin yang dalam yang pernah dicontohkan oleh baik itu Nabi Muhammad, baik itu para sahabat dan juga tabiin maupun tabiin ya. Nah, lalu kita masuk ke bentuk organisasi ya, karena kalau kita bicara manajemen bisnis tentu di situ ada organisasi bisnisnya. Nah, kalau kita bicara bentuk organisasi itu sebenarnya ada dua ya, ada organisasi fungsional, di sini ada bosnya atau pemimpinnya. Nah, ini fungsinya apa nih? Berdasarkan fungsi ya. Fungsi SDM, fungsi pemasaran, fungsi operasional, fungsi keuangan. Nah, dan juga ada organisasi lini. Nah, ini tingkatan ya. Ada direktur, ada senior manager, ada supervisor dan staff ya. Jadi struktur organisasi dapat dibentuk berdasarkan lini atau tingkatan dan juga fungsi ya. Kalau organisasi lini ini menunjukkan rantai komando dari level atas ke level bawah atau top down. Sementara kalau organisasi fungsional menunjukkan fungsi aktivitas dari organisasi. Biasanya di setiap fungsi juga terdapat level seperti manajer dan staf pemasaran ya. Contohnya ada manajer HRD, ada staf HRD gitu ya. Contoh lain, penerapan struktur organisasi itu yaitu struktur berdasarkan produk. Nah, misalnya contoh manajer kredit komersial, manajer kredit retail misalnya gitu ya. Manajer kredit UMKM misalnya gitu. Atau bidang atau divisi sesuai organisasi masing-masing. Tergantung perusahaannya ya. Mungkin bisa jadi misalnya kalau di rumah sakit misalnya kepala poli anak, kepala poli mata misalnya seperti itu ya. Macam-macam ya. Jadi ini mengenai bentuk organisasi. Dan kita masuk materi selanjutnya itu budaya dan perilaku organisasi. Kalau kita bicara budaya organisasi ya, budaya organisasi adalah apa yang para karyawan rasakan dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola keyakinan, nilai, dan ekspektasi. Budaya organisasi menunjukkan suatu sistem atau sistem makna bersama yang dimiliki oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya. Jadi kalau budaya itu lebih ke suatu hal yang abstrak ya. Jadi dia persepsi bagaimana keyakinan atau nilai dan ekspektasi dari anggota organisasi. Dan juga budaya organisasi ini merupakan suatu pembeda ya dari satu organisasi dengan organisasi lainnya. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita punya budaya perusahaan, nah bagaimana budaya itu membedakan perusahaan kita dengan perusahaan lainnya. Ini untuk perilaku organisasi ya. Perilaku organisasi adalah perilaku manusia dalam sebuah organisasi yang merupakan dampak dari proses individual, proses kelompok, proses organisasional, dan juga lingkungan eksternalnya. Mempelajari perilaku organisasi berarti mempelajari bagaimana interaksi antar anggota organisasi berjalan. Dengan tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku manusia dalam kerjasama organisasi guna meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan individu. Jadi kalau kita bicara budaya, sesuatu yang abstrak, dia lebih ke keyakinan, nilai-nilai seperti itu, dan juga pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Sementara kalau perilaku organisasi itu adalah bagaimana manusia-manusia ini atau anggota-anggota organisasi ini berperilaku atau berinteraksi dalam organisasi tersebut. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memahami dan tujuannya bagaimana organisasi ini bisa efektif dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Ya, kalau perusahaan berarti mencapai profit. Budaya dan perilaku organisasi dipengaruhi tidaknya oleh faktor pemimpin dan sistem. Nah, jadi
Kalau kita bicara budaya dan perilaku ini ada dua faktor yang cukup penting ya. Pertama faktor pemimpin dan juga faktor sistem yang akan berpengaruh pada kinerja organisasi. Nah, ini kalau kita lihat kinerja organisasi, apakah organisasi nirlaba maupun perusahaan dipengaruhi oleh faktor pemimpin dan sistem. Jadi ini baik organisasi profit ya, perusahaan ataupun nirlaba non profit itu akan dipengaruhi oleh dua faktor ini ya. Ada pemimpin dan juga ada sistemnya. Nah, bagaimana pemimpin itu mempengaruhi kinerja organisasi? Ya, gaya kepemimpinan harus cocok atau sesuai dengan kondisi organisasi atau kondisi pengikutnya. Tadi ya, kalau saatnya dia otoriter, dia otoriter, kalau saatnya demokratis, dia demokratis. Bagaimana pemimpin mampu memotivasi dan menginspirasi anggota tim dalam menyelesaikan pekerjaan. Kalau pemimpinnya cuek, bodoh amat gitu ya, mungkin anggotanya ya asal selesai gitu ya. Jadi kalau kalau kerjanya asal selesai berarti kan kinerjanya kurang maksimal. Pemimpin yang baik dapat memberikan iklim organisasi yang baik sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Nah, contoh misalnya pemimpinnya adil. Nah, berarti semua orang di organisasi itu atau di perusahaan itu akan merasa terayomi gitu ya, merasa semangat, merasa termotivasi. Beda ketika pemimpin itu tidak adil ya. Si A misalnya nggak pernah masuk tapi nggak dia papain gitu ya. Sementara si B nggak masuk berapa hari langsung diberikan hukuman atau SP surat peringatan gitu ya. Nah, jadi pemimpin ini memiliki faktor bagaimana kinerja sebuah organisasi apa baik atau buruk gitu ya. Yang kedua selain pemimpin juga ada faktor sistem. Ya, faktor sistem. Apa itu sistem dalam organisasi? Yaitu budaya organisasi adalah sistem organisasi yang berpengaruh pada kinerja organisasi. Ya. Jadi kalau budayanya bagus, misalnya budaya saling mendukung, teamworknya bagus, maka insya Allah kinerja organisasi juga bisa optimal. Yang kedua selain budaya juga perilaku organisasi merupakan sistem organisasi yang dibangun oleh pemimpin organisasi. Nah ini mungkin kaitannya dengan pemimpin tadi ya, perilakunya ya. Kalau dia apa namanya jujur, amanah, insya Allah organisasinya juga ikut amanah sehingga kembali lagi kinerja organisasi juga bisa maksimal. Tiga, sistem suksesi kepemimpinan. Apakah dilakukan secara baik, kriteria dan kompetensi pemimpin jelas. Ya. Nah, jadi kalau kita membuat sistemnya baik itu, siapapun pemimpinnya, dia akan menjadi baik organisasi ini ya. Nah, kenapa bisa menjadi baik? Karena sistemnya itu ada sistem suksesi kepemimpinan. Sistemnya tetap berjalan. Ya. Walaupun pemimpinnya berbeda, sistemnya tetap sama. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sistem perekrutan dilaksanakan secara baik, non-diskriminatif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya, sama ya. Pada saat merekrut, pada saat rekrutmen juga menjalankan prinsip non-diskriminasi gitu ya. Jadi poinnya adalah kompetensi. Poinnya adalah kompetensi apakah si A ini kompeten dan cocok untuk pekerjaan yang dibutuhkan atau tidak gitu ya. Seperti itu. Baik, kita masuk ke perkuliahan bisnis digital ya. Nah, ini kaitannya kita akan membahas tentang kepemimpinan digital. Yang pertama itu kita akan bicara mengenai digital mindset ya. Pola pikir ya. Mindset itu pola pikir digital seperti apa sih? Yang kedua ini VUCA ya. VUCA ini adalah singkatan. Yang ketiga ada agile leadership, ada ambidextrous leadership, dan terakhir adalah change management. Manajemen perubahan. Nah, kita masuk ke materi pertama, digital mindset, yaitu pola pikir digital, merupakan sekumpulan struktur pengetahuan yang didasarkan oleh pengalaman mental yang terbentuk karena hidup dalam masyarakat digital yang setiap hari berhubungan dengan teknologi digital. Ini menurut Benke 2013. Jadi kalau kita bicara digital mindset itu ada dua ya. Kita bicara mengenai kognitif, aspek kognitif atau pengetahuan, dan juga aspek tindakan ya, atau perbuatan ya. Ini pikiran dan ini perbuatan ya. Apa saja sih aspek pengetahuan ya? Ada literasi digital ya, pengetahuan digital, penggunaan teknologi. Nah, jadi mungkin mohon maaf misalnya antara teman-teman dengan mungkin teman-teman punya orang tua tentu akan berbeda bagaimana menggunakan handphone misalnya gitu ya. Bagaimana menggunakan teknologi.
Kemudian yang ketiga ada perkembangan teknologi. Ya, kita harus tahu saat ini nih teknologi itu udah sampai mana ya, gitu ya. Apakah sudah bisa membuat hologram misalnya, ataukah sudah bisa membuat teleportasi misalnya ya, atau apakah bisa naik haji secara metaverse gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini secara kognitif atau pengetahuan. Kemudian kalau secara tindakan itu growth mindset, itu bagaimana kita punya pola pikir yang bertumbuh gitu ya. Lawannya growth mindset itu adalah fixed mindset. Mindset ya, fixed mindset. Pola pikirnya ya fix, itu aja, nggak bertambah. Sebenarnya kalau growth mindset kita ingat pola pikir kita semakin lama semakin luas ya. Kemudian ada agile leadership, kepemimpinan agile dan juga kolaboratif style ya. Jadi yang kita cari adalah kolaborasi. Nah, ini penjelasannya, growth mindset terbuka terhadap ide dan gagasan, berorientasi pada perbaikan kinerja. Agile leadership siap menghadapi situasi dan kondisi yang tidak pasti dan selalu berubah-ubah atau VUCA ya. Tangkas dan adaptif. Kolaboratif style mencari kerjasama dengan berbagai pihak. Kolaborasi terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan dan juga bidang pekerjaan. Nah, jadi sekarang itu mungkin kolaborasi itu bisa dengan siapa saja ya. Bisa dengan siapa saja. Tidak mesti dalam satu bidang, tapi mungkin bisa multidisipliner. Gitu ya. Nah, ini mindset ya. Kita bicara digital mindset. Nah, kemudian VUCA ya. Apa sih itu VUCA itu ya? We are now living in and facing the VUCA world, which stand for, ini VUCA ini singkatan ya. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Ini VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Nah, apa sih ya? VUCA itu apa sih ya? Dunia yang kita hadapi saat ini sangat unpredictable, sulit diprediksi ya. VUCA ini awalnya adalah terminologi militer Amerika saat bertugas di Irak ya, tahun awal 2000, awal 2000-an ya. VUCA itu adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi saat ini ya, fenomena kekinian di dunia banyak perubahan yang terjadi yang mungkin beberapa tahun sebelumnya tidak diperkirakan. Kita nggak pernah memperkirakan COVID ya, contoh gitu ya. Tapi tiba-tiba terjadi. Tantangan semakin berat, namun bukan berarti tidak ada peluang yang dapat dimenangkan. Nah, ini penjelasannya ya. Volatility atau volatilitas adalah kecenderungan untuk berubah, bahkan dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Sehingga karena berubah secara cepat itu maka sulit untuk diprediksi. Nah, itu ya. Tantangannya di situ ya. Bagaimana memprediksi sesuatu yang cepat sekali berubah. Kondisi volatile adalah kondisi yang berbahaya, namun juga memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan. Ini memberikan ya. Uncertainty atau ketidakpastian, perubahan yang terjadi begitu cepat sehingga sulit diprediksi, menjadikan kondisi menjadi tidak pasti. Ya, mungkin dulu kita bisa memprediksi kondisi besok misalnya itu hanya dua kemungkinan, tapi karena ini sangat-sangat tidak pasti, mungkin bisa 3 kemungkinan gitu ya, atau lebih gitu ya. Ketidakpastian ini dapat terjadi karena semua sektor, yang salah satunya pada sektor bisnis. Ya. Jadi uncertainty ini bisa terjadi di semua ya. COVID misalnya contoh, itu kan ketidakpastian. Besok gimana nih, COVID masih ada atau enggak? Bisnis gimana nih? Lanjut apa enggak nih? Kita mau expand atau tidak nih? Nah, itu kan jadi tidak pasti ya. Jadi semakin meningkat ketidakpastian berarti meningkatkan risiko yang menyebabkan kerugian. Ya, karena nggak pasti ini kan risiko itu adalah ketidakpastian ya. Tapi ini semakin meningkat ya, karena saling berubah sehingga sudah diprediksi sehingga risiko meningkat. Yang ketiga adalah kompleksiti atau kompleksitas. Kompleks ya, lawannya sederhana, itu adalah kompleks. Fenomena yang terdiri dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Jadi banyak faktor nih. Kompleksitas juga berarti pembuat keputusan harus mempertimbangkan banyak aspek dalam menentukan strategi. Contoh teman-teman bisnis, ada COVID. Nah, ada COVID ya. Itu kan nggak cuman faktor bisnis yang harus kita pikirkan ya. Ada faktor kesehatan juga. Ya, ada faktor psikologis juga. Ada faktor komunikasi juga. Jadi banyak faktor ya, sangat kompleks gitu ya. Yang keempat adalah ambiguity atau ambiguitas. Nah, ini kalau dari asal kata dari bahasa Latin artinya ambi, yaitu mengacu pada banyak atau tidak tetap. Seperti penggunaannya dalam kata ambience dan ambidextrous. Ambigu artinya bermakna ganda. Tidak ada tafsiran yang pasti. Dalam melihat satu fenomena, banyak kemungkinan yang dapat terjadi sehingga perlu membuat beberapa rencana aksi tergantung situasi dan kondisi. Ya.
Jadi kalau kita contoh misalnya nih, bagaimana kita bisa menafsirkan misalnya contoh fenomena yang tahun ini ya, itu misalnya Rusia menyerang Ukraina. Nah, itu apa sih? Itu kan sangat ambigu ya, sangat ambigu. Banyak kemungkinan-kemungkinan sehingga kita bicara motifnya apa, kita bicara dampaknya apa ya. Itu kan sangat banyak kemungkinan ya. Sehingga atau mungkin kerjasama antara dua negara misalnya contoh gitu ya. Nah, ini maksudnya kerjasama atau mungkin maksudnya untuk mengambil sumber daya satu negara atau seperti apa? Itu kan jadi ambigu gitu, nggak jelas gitu ya. Nah gitu. Jadi fuka ini adalah suatu jargon atau suatu istilah yang menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi saat ini, khususnya di dunia bisnis gitu ya. Walaupun mungkin bisa juga diterapkan di bidang lain ya, bidang politik, misalnya ekonomi, sosial dan seterusnya ya. Tapi kalau kita bicara bisnis, bisnis saat ini sangat unpredictable ya, sulit diprediksi gitu ya. Yang kemarin besar tiba-tiba bangkrut ya, nggak apa ya, banyak contoh ya. Mungkin 2 tahun 3 tahun lalu kita nggak berpikir bahwa perusahaan ini akan bangkrut, tapi ternyata gara-gara COVID dia bangkrut gitu ya. Nah, itu sangat fuka lah ya, sangat fuka gitu. Nah, ini adalah penjelasan tentang fuka ya. Fuka mungkin lebih ke bagaimana kondisi eksternal perusahaan ya. Nah, bagaimana nih kita how to overcome the challenge ya. Nah, ini bisa flip the fuka ya. Fuka itu volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Nah, kita kita hadapi dengan fuka juga ya. Tapi singkatannya beda. Vision, understanding, clarity, and agile. Ya. Vision, pandangan jauh ke depan ya. Jadi tadi ya pertama ya, kalau kita bicara konteks kepemimpinan, nah pemimpin itu harus visioner, dia harus punya visi. Ini ke depan mau ngapain nih? Pemimpin ini mau ngapain? Pengikutnya mau dibawa kemana? Organisasi mau dibawa kemana? Gitu ya. Punya pandangan jauh ke depan. Jadi untuk menghadapi VUCA, kita pakai VUCA juga ya. Vision, understanding, clarity, dan agile. Ya. Vision pandangan jauh ke depan, understanding pemahaman ya. Pemahaman ini bagaimana kita memahami situasi. Contoh perang Rusia dengan Ukraina. Nah, kita harus paham nih apa sih situasinya, kondisi seperti apa, apakah bagaimana dampaknya terhadap benua Eropa, bagaimana dampaknya terhadap dunia gitu ya, bagaimana dampaknya secara ekonomi, secara politik dan seterusnya dan seterusnya. Clarity ketajaman ya, kita harus fokus ya, clarity ketajaman. Karena tadi ambigu ya, kita harus harus cari makna yang yang tajam gitu ya, atau yang single gitu, yang pasti gitu ya. Nah, itu memang sulit sih ya. Yang ketiga adalah agile. Agility adalah kelincahan, lincah ya, atau tangkas, atau terengginas ya artinya kalau agile itu ya. Nah, ini kalau skillsnya kurang lebih keterampilannya maker instinct, mengeksploitasi daya dorong dalam diri untuk membangun dan mengembangkan beragam hal. Clarity, melihat ke masa depan yang tidak tidak dilihat oleh lainnya, sangat jelas namun sangat luas ya. Dilema flipping, membalik dilema menjadi keuntungan dan kesempatan. Nah ini yang canggih nih ya. Bagaimana kalau kita punya masalah, kita bisa mengubah masalah tersebut menjadi peluang. Nah, contohnya simpel aja, COVID. COVID itu adalah masalah kan, tantangannya. Tapi ternyata dia bisa jadi peluang ya. Peluang untuk digitalisasi, peluang untuk beradaptasi, bagaimana kita bisa kuliah secara online, itu kan peluang ya. Tantangannya kita tidak bisa ketemu karena COVID. Harus menjaga jarak, harus mengurangi interaksi. Ternyata di situ ada peluang untuk bagaimana teknologi bisa dikembangkan atau dimanfaatkan dengan baik ya. Sehingga ada kuliah online, ikhlas dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana sih tipe pemimpin ya untuk menghadapi VUCA ini ya? Itu dibutuhkan pemimpin yang agile ya. Agile leader, pemimpin yang agile. Agile itu tangkas, terengginas ya, ini bahasa Indonesianya ya. Tangkas lah ya, lincah gitu ya. Itu bukan lincah sih, tapi lebih lebih ke tangkas gitu ya.
Uh, Apa sih agile leader itu ya? Agile leadership itu apa sih? How to be an agile leader no matter what your role gitu ya. Ini contoh-contoh mungkin lebih ke inspirasi atau karakteristik dari seorang pemimpin yang agile. Pertama, dia memiliki budaya belajar ya. Pemimpin yang agile itu akan memiliki semangat belajar yang tinggi untuk mengembangkan cara kerja yang lebih baik yang menyesuaikan situasi dan kondisi VUCA. Tadi ya, VUCA itu kan artinya perubahan secara cepat. Ya. Bagaimana dia mengantisipasi perubahan itu? Dia harus punya pengetahuan yang luas. Ya. Dia punya pengetahuan yang luas. Bagaimana supaya dia punya pengetahuan yang luas? Dia harus rajin belajar gitu ya. Dia harus menjadi seorang pembelajar. Yang kedua, manusia lebih utama daripada proses. Ya. People over process kok di sini ya. Manusia itu lebih utama daripada proses. Artinya apa? Artinya anggota tim atau pengikut itu lebih utama daripada proses. Ya. Pemimpin agile akan berorientasi pada manusia atau managing people. Bagaimana memanage people. Ya. Sehingga seorang pemimpin dapat memotivasi anggota tim untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi serta ingin mendengarkan pendapat anggota tim. Ya, jadi dia menjadi pendengar yang baik gitu ya. Dia bisa memanage people ya. Karena manage pekerjaan itu berbeda dengan manage people, ya. Orang ya. Manage sistem itu berbeda dengan manage people. Kalau sistem kita bicara komputer, kita bicara apa, dia nggak punya perasaan ya. Tapi kalau kita bicara people, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya mood, ya, dia punya masalah dan seterusnya. Jadi managing people itu seni tersendiri ya. Bagaimana kita bisa, terutama dalam konteks kepemimpinan, itu bagaimana seorang pemimpin itu bisa memanage people, memanage pengikutnya, timnya, anak buahnya gitu ya. Yang ketiga, merespons perubahan, mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, bagaimana bisa beradaptasi nih? Kemampuan adaptasi mengisyaratkan bahwa seseorang pemimpin harus memiliki beberapa jenis rencana yang dapat disusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dari hasil belajar ya. Jadi itu ya. Jadi pertama poinnya adalah belajar. Karena dia belajar, dia banyak banyak tahu dan juga dia bisa karena banyak tahu dia bisa menganalisis situasi sehingga bisa mengambil sebuah prediksi atau pengetahuan atau keputusan gitu ya. Nyaman dengan ketidakpastian. Nah, ini kan berarti digantung ya. Mungkin kalau teman-teman yang masih muda gitu ya, mungkin nyaman dengan ketidakpastian. Kok nyaman yang digantung ya, bukan begitu ya. Tapi maksudnya gini, kita tadi bicara VUCA. VUCA itu kan ketidakpastian itu meningkat. Semakin semakin tidak pasti gitu ya. Dan mau nggak mau kita harus nyaman dengan ketidakpastian ya. Nyaman dengan ketidakpastian bukan berarti seorang pemimpin tidak menyusun rencana kerja. Ya. Nyaman dengan ketidakpastian berarti siap menghadapi apapun kondisinya, apapun yang terjadi gitu ya. Contoh, kita balik lagi ke perang antara Rusia dengan Ukraina. Wah, ada prediksi nanti akan ada krisis pangan, nanti akan ada krisis energi dan seterusnya. Ya itu harus siap ya. Kita harus punya rencana kerja. Kalau A gimana, kalau B gimana gitu ya. Nah, ini nyaman dengan ketidakpastian. Karena kalau krisis energi misalnya, kita sebagai direktur perusahaan itu akan sedikit banyak akan berdampak ke perusahaan kita gitu. Dan itu harus dibuat semacam perencanaan seperti apa. Nah, ini agile leadership. Nah, ini kalau dari sisi organisasi ya, dari sisi organisasi atau anggaplah dari sisi perusahaan ya, itu seorang leader atau seorang pemimpin itu pertama dia harus mentransform atau mengubah dirinya sendiri. Transforming leader, pemimpinnya nih harus diubah nih. Atau misalnya saya mungkin sebagai direktur utama, saya harus mengubah general manager saya gitu ya. Supaya dia bisa mengubah tim di bawahnya seperti manajer, staffnya, supervisor dan seterusnya. Transforming leader. Saya harus mengubah pemimpinnya dulu. Apa yang diubah? Pertama, pergeseran dari pola pikir reaktif menjadi kreatif. Ya. Kalau reaktif itu tuh nggak ada masalah dulu, baru kerja. Kalau kreatif, dia bisa melihat kekurangan seperti apa dan bisa memperbaikinya sehingga ke depan menjadi lebih baik. Yang kedua dari kepastian hingga penemuan, ya, membina inovasi. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu bisa berinovasi ya, menemukan penemuan baru yang bisa membawa organisasinya
meningkatkan kinerjanya gitu ya. Dari otoritas ke kemitraan, membina kolaborasi ya. Mungkin kaitannya juga tadi juga dengan apa namanya leaders versus boss ya. Bos itu sangat otoritas, dia punya otoritas itu adalah kewenangan. Otoritas itu artinya kewenangan ya. Dia punya kewenangan yang cukup besar, tapi kewenangan yang cukup besar ini tidak menjadikan dia seperti bos, seperti otoriter gitu ya. Tapi dia lebih kepada kemitraan. Bagaimana dia bisa bermitra dengan timnya, dengan anak buahnya gitu ya. Nah, poinnya adalah membina kolaborasi. Jadi bagaimana bisa berkolaborasi baik di dalam internal organisasi maupun dengan organisasi lain atau perusahaan lainnya ya. Jadi perusahaan A bisa berkolaborasi dengan perusahaan B, perusahaan C dan seterusnya. Yang keempat, dari kelangkaan ke kelimpahan, mendorong penciptaan nilai. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara bisnis, kita bicara nilai. Nah, bagaimana nilai itu bisa ditingkatkan? Nah, ada value added, ada nilai tambahnya. Kuncinya adalah ubah diri Anda sendiri, baru ubah organisasi. Nah, ini dari sisi transforming leader, bagaimana mengubah pemimpinnya. Dari anggota tim kita lihat transforming tim ya. Bangun tim yang terbuka atau inklusif, beragam dan berdaya, mendorong pandangan dan perbedaan dapat yang plural. Ya, jadi timnya harus plural ya, non diskriminatif ya. Artinya patokannya adalah kompetensi. Yang kedua, dukungan bekerja dalam siklus cepat dengan prioritas tugas yang ketat, fokus dan sering melakukan refleksi untuk mengukur dan belajar. Ya. Jadi harus di ini nih, apa namanya? Kita kerja harus fokus, deadline apa prioritasnya tepat gitu ya, ketat dan sering melakukan refleksi untuk mengukur dan belajar. Nah, ini mungkin penerapannya nanti contohnya ya dalam poin ini penerapannya mungkin nanti setiap hari akan ada meeting seperti itu ya. Membahas tugas yang sudah diselesaikan dan membahas tugas yang akan dilakukan gitu ya. Ada refleksi untuk mengukur dan belajar. Yang kemarin gimana tugasnya? Sudah selesai atau belum? Oh, belum, masih 90%. Oke, berarti hari ini rencananya mau apa? Menyelesaikan 10% tadi, sisanya 10% dan juga mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi menyelesaikan pekerjaan A, setelah A selesai, dia akan mengerjakan pekerjaan B. Nah, ini refleksi mungkin secara harian juga ya. Ada meeting harian lah gitu. Yang ketiga, dorong tim Anda untuk fokus pada pelanggan. Pahami kebutuhan mereka secara mendalam dan co-create win-win solution dengan mereka. Ini fokus pada pelanggan ya. Yang keempat, jelajahi peluang untuk menerapkan design thinking dan inovasi model bisnis. Nah, ini inovasi ya. Design thinking itu metodenya, ujungnya adalah bagaimana kita bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan gitu ya. Nah, ini poinnya, quotes-nya, seorang agile leader harus mengembangkan diri dahulu sebelum mengembangkan organisasi. Seorang agile leader dapat membangun anggota tim yang agile dan mengembangkan organisasi yang agile juga gitu ya. Jadi kalau anggotanya agile, berarti organisasi akan agile. Nah, jadi kalau perilaku ini kan kita bicara perilaku ya. Perilaku manusia di dalam organisasi itu agile, maka mudah-mudahan organisasi juga akan menjadi agile. Kenapa harus agile? Karena tadi ya, VUCA itu berubah sangat cepat. Kita harus agile, kita harus tangkas. Harus adaptif, harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Nah, kita masuk ke tipe kepemimpinan digital saat ini lah ya. Ambidextrous leadership. Nah, ambidextrous itu apa sih? Suatu kemampuan seseorang yang bisa menggunakan kedua tangannya dengan baik, tangkas dan imbang dalam melakukan berbagai pekerjaan. Ya. Seorang ambidextrous mempunyai kemampuan seperti menulis dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan hasil yang benar-benar sama. Jadi kalau kanan kiri kita sama-sama nulis nih, tangan kanan tangan kiri nulis, itu hasilnya sama. Nah, itu ambidextrous ya. Nah, ini dari sisi fisik ya, dari sisi kedokteran ya. Dari sisi biologis ya, dari sisi biologis ambidextrous, kemampuan seseorang. Nah, konsep ini diadopsi di dalam teori kepemimpinan atau manajemen dan kepemimpinan. Ambidextrous leadership. Apa sih ambidextrous leadership ini? Itu pemimpin yang memiliki kemampuan ambidextrous. Kanan kirinya dapat sama-sama baik ya. Yaitu dapat mengembangkan bisnis yang ada sekaligus menciptakan bisnis baru, baik itu model bisnis atau produk yang profitable. Untuk itulah para pemimpin atau leader saat ini wajib memiliki 3 keahlian sekaligus, yaitu managerialship,
leadership dan juga entrepreneurship. Nah, tadi ya kalau leadernya sudah ambidextrous, kita berharap bahwa organisasi juga akan ambidextrous ya. Itu organisasi yang selalu melakukan inovasi, akan tetapi tidak meninggalkan atau menjalankan bisnis yang sudah berjalan, yang sudah existing ya. Jadi intinya ambidextrous itu dalam dalam sisi manajemen bisnis, dalam konteks manajemen bisnis itu adalah bagaimana pemimpin itu bisa di satu sisi dia menjalankan bisnis yang sudah ada, tapi di sisi lain juga melakukan inovasi-inovasi untuk menemukan atau untuk membuat meng-create new model bisnis ya, model bisnis yang baru atau produk yang baru. Nah, ya, baik dari sisi leadernya maupun dari sisi organisasinya. Nah, ini ambidextrous ya. Ambidextrous leadership ya, jadi tadi ada 3 kemampuan ya. Pertama managerialship, bagaimana menyelesaikan pekerjaan ya. Tentu ini harus selesai pekerjaan itu ya. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang selesai ya. Mau serumit apapun, mau sehebat apapun konsepnya, tapi kalau tidak selesai ya nggak ada nilainya gitu ya. Jadi pertama, kemampuan managerialship itu adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini ada konsepnya POAC ya. Planning, Organizing, Activating, dan Controlling, sehingga pekerjaannya selesai. Yang kedua adalah aspek leadership. Bagaimana mempengaruhi dan menginspirasi gitu ya. Yang ketiga ada entrepreneurship, kreativitas, dan juga inovasi. Nah, ini continuity and change ya. Ambidextrous itu continuity and change. Di satu sisi dia akan terus menjalankan bisnis yang sudah ada. Di sisi lain dia akan melakukan perubahan atau mengembangkan bisnis-bisnis baru gitu ya. Ambidextrous namanya. Nah, kita masuk ke materi terakhir ya, change management atau manajemen perubahan. Itu pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan yang dibutuhkan dapat dilakukan secara menyeluruh dan lancar serta memastikan memberikan manfaat bagi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kenapa? Kenapa perlu manajemen perubahan ya? Kenapa sih perlu kita membuat atau membuat manajemen perubahan itu penting gitu ya? Kenapa sih? Nah, kenapa? Karena RFUK ini memaksa ya, dalam tanda kutip, pemimpin dan organisasi untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Adaptasi dan penyesuaian diri artinya apa? Artinya ada perubahan, baik bagi pemimpin, anggota tim, dan organisasi secara keseluruhan. Nah, perubahan ini kan bisa gampang, bisa susah ya. Sehingga perubahan itu harus dikelola dengan baik agar perubahan tersebut dapat dilakukan dengan baik dan bermanfaat bagi organisasi. Ya, jadi kita harus berubah. Berubah itu bisa sulit, bisa mudah ya. Yang pasti dia harus dikelola dengan baik, harus dimanage dengan baik ya. Makanya disebut dengan change management ya, manajemen perubahan. Nah, ini contohnya misalnya ini ada telur, ulat, kepompong, jadi kupu-kupu ya. Perubahan itu memerlukan usaha dan pengorbanan. Demikian juga perubahan pada organisasi. Ya. COVID itu memaksa perusahaan untuk berubah. Nah, apakah mudah? Nggak juga ya. Itu butuh pengorbanan, butuh usaha ya. Dan juga ada masalah-masalah biasanya yang terjadi pada saat kita ingin berubah. Misalnya pada saat perusahaan itu ingin melakukan transformasi digital. Simpelnya tadi biasanya offline menjadi online. Misalnya kita dulu ke bank, kita harus buka rekening, harus ke bank, harus datang, sekarang cukup lewat handphone gitu ya. Nah, itu kan nanti ada perubahan, ada perubahan. Dan itu membutuhkan effort ya, usaha dan juga pengorbanan. Nah, biasanya kalau dalam sebuah organisasi, ketika organisasi itu ingin berubah ya. Tadinya biasa konvensional jadi pengen jadi digital nih misalnya. Berarti kan ada perubahan kan? Nah, itu biasanya ada masalah. Masalahnya apa aja sih? Nah, bisa ada pertanyaan nih. Perubahannya untuk apa sih gitu ya? Terutama dari eh, karyawan atau pegawainya ya. Ini kita berubah nih kan capek ya. Untuk apa sih gitu ya? Makanya perlu lakukan sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini tugas-tugas dari manajemen, change management ya, perubahan. Manajemen perubahan itu dia bisa menjawab tujuan dari perubahan tersebut apa. Yang kedua biasanya ada resistensi untuk berubah. Orang tuh nggak mau berubah. Gitu ya. Kenapa? Biasanya takut tidak dibutuhkan lagi. Ya. Ini kita sekarang udah pakai teknologi semua nih. Ngitung uang udah pakai mesin. Bikin kartu, misalnya bikin kartu ATM udah pakai mesin. Apakah masih dibutuhkan? Nah, satu itu. Yang kedua, waduh teknologi digital ini mungkin sangat
canggih, saya takut tidak bisa menggunakan, jadinya takut tidak kompeten gitu ya. Nah, ini mungkin dari sisi change management bisa lakukan pemahaman dan juga training-training ya, pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, enggan untuk berubah. Kenapa? Karena zona nyaman ya. Tidak mau berkorban lah ya. Udah gini aja lah, gini juga udah cukup kok. Saya udah cukup cukup sejahtera misalnya gitu ya. Untuk apa sih saya harus berubah? Ya, ini. Tidak mau berkorban. Apa yang dikorbankan? Waktu dan tenaga ya. Dan keluar dari zona nyaman. Status quo gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan nih. Akankah perubahan ini berhasil gitu ya? Nah, makanya perlu dibuat indikatornya. Indikatornya apa nih? Kita pengen berubah misalnya contoh kita buat indikatornya itu service level agreement ya, atau misalnya durasi waktu kalau kita pakai bank misalnya durasi waktu pembuatan rekening baru. Misalnya dulu durasi waktunya itu butuh waktu setengah jam misalnya. Nah, apa indikator keberhasilannya? Ya, mungkin jadi 5 menit gitu ya. Tadinya awalnya setengah jam, itu belum termasuk perjalanan nasabah dari rumah ke kantor cabang ya, itu belum termasuk perjalanannya. Di dalam kantor cabang dia butuh waktu setengah jam, belum lagi dia pergi dan pulangnya itu mungkin anggaplah 15 menit, berarti kan dia butuh waktu 1 jam untuk buat rekening baru. Nah, dengan adanya teknologi digital, dia nggak perlu kemana-mana, dia cukup pakai handphone dan 5 menit selesai. Nah, itu ya. Jadi itu pertanyaan, untuk apa sih kita berubah? Apakah kita akan berhasil? Ya harus jelas indikator-indikatornya ya. Sehingga kita bisa menentukan, oh kita berhasil nih dari setengah jam menjadi 5 menit gitu contohnya. Nah, apa sih manfaat change management ya? Tentu organisasi dapat merespon permintaan atau kebutuhan pelanggan dengan cepat ya. Kan pelanggan itu berubah ya, behaviornya berubah. Nah, makanya kita harus bisa merespon. Yang kedua, menyelaraskan sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi supaya selaras ya. Yang ketiga, memungkinkan organisasi untuk menilai dampak perubahan secara menyeluruh. Yang keempat, perubahan dilaksanakan tanpa berdampak negatif terhadap bisnis sehari-hari ya. Yang kelima, menurunkan kemungkinan risiko perubahan yang tidak berhasil. Yang keenam, kinerja karyawan meningkat karena merasa memahami proses perubahan. Yang ketujuh, menyediakan cara untuk menghadapi dan mengatasi tantangan secara efisien. Yang kedelapan, mengendalikan dan mengelola biaya yang terkait dengan perubahan. Ya karena mungkin butuh biaya ya, apalagi kalau kita bicara teknologi digital itu investasi cukup besar. Yang kesembilan, menciptakan peluang untuk mengembangkan produk, pelayanan, dan kepemimpinan. Nah, jadi ini manfaat-manfaatnya ya. Chain management atau manajemen perubahan. Baik, itu saja perkuliahan kita ya. Kita masuk ke sesi terakhir, itu take away atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah kepemimpinan merupakan ilmu dan seni. Jadi ada ilmu dan seni dalam mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan selalu melibatkan lebih dari 2 orang, yaitu pemimpin dan pengikut. Kepemimpinan berarti bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Seorang pemimpin akan berperan penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi, termasuk perusahaan. Seorang pemimpin harus memiliki karakter, sifat, dan perilaku yang sesuai dengan kondisi organisasi, kondisi pengikut, dan kondisi lingkungannya. Nah, ini tadi ya. Islam sebagai agama sempurna telah memberikan pedoman tentang kepemimpinan. Contoh terbaik seorang pemimpin adalah Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan Islam berarti pemimpin yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, termasuk melakukan upaya untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini dari mata kuliah manajemen bisnis Islami. Dan dari sisi kepemimpinan digital ya, kita bisa lihat ya, di sini ada kondisi lingkungan FUKA. FUKA ini dari sisi lingkungan dan juga ada tantangan baru ya, perubahan pasar dan konsumen. Contoh, dulu konsumen ingin makan, dia harus datang ke rumah makan. Sekarang dia udah berubah perilakunya. Di rumah aja udah bisa tinggal pesan makanan melalui handphone. Nah, jadi kondisi lingkungan, perubahan pasar dan konsumen memaksa dalam tanda kutip organisasi untuk berubah. Nah, kenapa dia dipaksa? Karena kenapa terpaksa? Karena perkembangan teknologi digital ya. Teknologi berkembang, kondisi juga semakin cepat berubah, termasuk pasar dan konsumen juga berubah. Nah, maka dia harus melakukan perubahan. Nah, dalam kondisi ini untuk menghadapi VUCA dan perubahan ini dibutuhkan agile dan ambidextrous leadership, gitu ya. Pemimpin yang agile dan ambidextrous, dia bisa
menjalankan bisnis yang sudah ada dan mengembangkan bisnis baru, dan perubahan organisasi. Agar dapat terus bertahan dalam industri, dibutuhkan pemimpin dan organisasi yang agile dan ambidextrous ya. Nah, gimana caranya? Harus dilakukan change management ya. Kenapa perlu ada change management? Karena perubahan tentu memiliki tantangan sekaligus peluang. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen perubahan, change management, agar proses perubahan dapat berjalan sesuai harapan. Nah, ujung-ujungnya adalah bagaimana bisnis bisa growth, bisa terus bertumbuh gitu ya. Nah, jadi ini latar belakangnya dari sisi lingkungan, ini dari sisi internal perusahaannya, ini strateginya, change management. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pertumbuhan dalam bisnis. Nah, ini kesimpulannya. Baik teman-teman, ini adalah referensi untuk pengayaan materinya. Silakan dibaca lagi. Nah, kita sampai pada akhir sesi untuk mata kuliah manajemen bisnis Islam dan juga bisnis digital. Kurang lebih kita masuk ke sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.